Paima Ibu Kahita Partongguanta, Sonari Marsaat Teduh Mahita. Ibagas gorani naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondri napasing, sito palangit pakon tanoh-on. Amen. Ai atap ijape martupu, dua atap tolu halak marhite goranku, itonga-tonga sidea doahu. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus, parholong ate bagal mangidahanami jolma pardosaon. Terima kasih apa puji-pujian ma sombah konon nami hubamu. Halani holong ni uhurmu natar sulurin. Ipalwa hamdo hanami jolma pardosa. Mambahen boi hanami martupu ijon panorangon. Laho mamuji apa pasangap kon goranmu. Marianan maham itonga-tonga nami. Anjaha jalohama parsombahon nami hubamu. Amen. Mandoding hita haleluya nomor 305 ayat sada das hubani ayat 5 tolu. Shalom mau bata haganupan, jana salam sejahtera mau bata haganupan. Malam hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan pertongguan kita seperti yang biasa kita lakukan. Tapi kalau yang biasanya kita berkumpul bersama, bertemu dan bersekutu, bernyanyi bersama, tapi kali ini kita lakukan dengan cara yang berbeda. Walaupun dengan secara online, kami yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan, serta juga tidak mengurangi rasa rindu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena kasih dan penyertaan-Mu yang selalu senantiasa menyertai kami sampai pada saat ini.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami sedang melakukan ibadah online untuk pertemuan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai dan hadir di tengah-tengah kami agar ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara melalui hamba agar hamba bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah agar mereka bisa mengikuti pertemuan ini dengan baik. Jauhkan dari roh-roh penghalang agar mereka bisa lebih konsentrasi lagi untuk mengikuti. Begitu juga dengan kami yang melayani di sini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Inang kita haganupan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini Injil kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah saya bacakan buat kita semua. Bapak Inang Hitahaganupan, firman Tuhan tadi menceritakan tentang kasih. Seperti yang kita tahu, kasih itu adalah fondasi atau landasan bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, di dalam hukum Taurat tersebut, Tuhan mau mengajarkan kepada kita khususnya bahwa kasih itu harus kita aplikasikan. Nah, di sini pada ayat yang ke-37 dan pada ayat yang ke-39 itu dinyatakan bahwa kasih yang pertama itu terhadap Tuhan dan yang kedua adalah terhadap sesama kita manusia. Nah, Bapak Inang sekalian, dalam ayat 37 jelas dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal pikiran kita. Nah, di sini kita tidak diminta untuk menghafalkan, tetapi kita diminta untuk mengerjakan. Dan kita juga diminta untuk melakukan atau sebagai pelaku firman dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana contohnya kita mengasihi Tuhan? Contoh kecilnya saya mau ambil. Kalau memang ternyata kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, contoh kecilnya itu adalah ketika kita menyatakan bahwa kita mau, bahwa kita bersedia untuk mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu adalah salah satu bentuk nyata bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian seorang bapak gerejawi pernah berkata demikian, "Love God and do what you like." Yang artinya, kasihilah Allahmu dan lakukanlah apa yang kau senangi. Nah, Bapak Inang sekalian, di sini saya akan memberikan beberapa ayat pedoman atau juga ayat yang berhubungan dengan nats khotbah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 sampai ke-11. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, kita ikuti pelan-pelan ya. Ayat 10, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita,
maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, di sini jelas sekali ditekankan bahwa kasih terhadap sesama manusia dan kasih terhadap Tuhan itu harus benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bapak Inang sekalian, nah di ayat yang berikutnya juga ada berhubungan dengan nats kita pada malam hari ini yang membahas tentang kasih. Saya juga mau membagikan buat kita semua, boleh kita buka Alkitab kita bersama dan boleh kita ikuti juga yang di rumah. Dari Yohanes 13 ayat 34. Di sini dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ketiga ayat tadi, baik melalui nats ambilan kita maupun dua ayat yang saya berikan tadi untuk sebagai bahan tambahan, itu semua menegaskan bahwa Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi. Jadi itu benar-benar ditegaskan. Nah, di sini beberapa poin penting yang mau saya sampaikan buat kita semua. Mungkin ini bisa juga dijadikan sebagai contoh untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Inang sekalian. Nah, yang pertama saya mau mengatakan bahwa kasih itu perintah yang harus kita kerjakan dengan tulus. Nah, di sini tulus maksudnya kita melakukannya bukan karena pura-pura atau bukan karena sandiwara, tetapi memang kita benar-benar tulus mengasihi sesama kita manusia dan kita benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Bagaimana contohnya? Kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di lingkungan keluarga. Itu lingkungan yang paling kecil, lingkungan keluarga di rumah kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengasihi keluarga kita? Khususnya buat kaum ibu. Ya, bagaimana cara ibu mengasihi keluarganya di dalam rumah? Melalui tindakan-tindakan misalnya seperti perhatian, menanyakan anaknya atau suaminya yang sudah makan atau belum. Nah, itu salah satu bentuk kecil, perhatian yang kecil itu juga salah satu wujud dari kasih. Nah, yang kemudian yang kedua Bapak Inang sekalian, kasih itu juga di sini diajarkan bahwa kita harus mengasihi diri sendiri dengan cara menjaga diri, menjaga tubuh kita dan kehidupan kita. Nah, kalau saat ini saya mau mencontohkan pada hal yang terjadi saat ini dari tahun lalu sampai tahun sekarang yang belum selesai. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Ini sudah kita jalani hampir mau memasuki 1 tahun lebih. Tapi belum juga selesai-selesai. Apa itu? COVID-19. Nah, kita sama-sama tahu bagaimana bahayanya dari COVID-19. Nah, di sini dikatakan kita harus mengasihi diri kita sendiri dengan cara menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, dan menjaga kehidupan kita. Contoh kecilnya untuk pandemi saat ini, contoh kecilnya itu adalah kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita menjaga diri kita. Nah, itu untuk yang kita alami sekarang. Kalau untuk kaum muda-mudi yang marak dari dulu sampai saat ini dan belum bisa diberantas, itu yang paling marak apa? Narkoba. Nah, itu dia. Kalau sudah sempat terkena narkoba berarti dia sudah merusak tubuhnya. Tubuh kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan sudah memberikannya kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita jaga, bukan kita rusak. Ketika sudah kita rusak berarti kita sudah tidak mengasihi diri kita dan kita juga tidak mengasihi Tuhan. Artinya kita tidak tahu berterima kasih. Karena apa yang sudah Tuhan berikan kita rusak. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga Bapak Inang sekalian, kasih itu rendah hati, mampu menerima kekurangan orang lain dan peka terhadap apa yang dirasakan orang lain. Nah, kalau di sini dikatakan kita mampu menerima kekurangan orang lain bukan dalam bentuk yang skala besar sekalipun. Hal kecil pun bisa termasuk dalam menerima kekurangan orang lain. Contohnya misalnya si A dan si B kehidupannya berbeda. Mungkin si A level kehidupannya lebih tinggi daripada level kehidupan si B. Tetapi si A jangan lantas jalan langsung mendangakkan mukanya atau wajahnya. Dia menganggap bahwa dirinya yang paling wah daripada si B. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu artinya dia tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Kekurangan yang lain juga bisa dalam bentuk perbuatan misalnya. Enggak melulu harus materi atau apapun itu. Misalnya perbuatan
perbuatan kecil yang dilakukan orang, misalnya ada orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Nah, kalau kita memang memiliki kasih, kita pasti akan memberikan maaf dari kekurangan teman kita tersebut. Nah, itu dia contohnya ya Bapak Inang. Lalu yang keempat Bapak Inang sekalian, kasih itu mampu menerima dirinya sendiri dalam kurang ataupun lebihnya. Nah, ini fokusnya untuk diri kita sendiri. Kita secara pribadi, namanya manusia ya kan, kalau melihat apa yang ada punya orang, kita juga pasti pengen. Ada juga istilah seperti ini Bapak Inang, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu yang tidak boleh diterapkan. Itu pantang untuk diterapkan di sini. Jadi di sini yang diminta itu adalah kita menghargai diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kasih untuk kita, karena Tuhan sudah yakin itu yang pas porsinya buat kita. Saya berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah memberikan, oh kamu ini porsinya, dia ini porsinya. Tidak mungkin ada yang dalam diri saya itu semuanya dari dalam diri orang lain diberikan Tuhan kepada saya. Nanti yang ada saya jadi egois dan munafik. Tidak mau menghargai dan menerima orang lain lagi. Karena apa? Karena saya sudah merasa saya sangat-sangat sempurna. Ingat Bapak Inang sekalian, tidak ada manusia yang sempurna hanyalah Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Dan yang berikutnya Bapak Inang, untuk yang kelima, kasih itu tidak egois tetapi kasih itu produktif. Seperti yang saya katakan tadi, tidak egois berarti tidak ingin menang sendiri. Tetapi produktif. Produktif itu kita harus mampu menciptakan hal-hal yang berguna bagi banyak orang. Nah, salah satu contohnya di sini, ini adalah Minggu Pesta Wanita hari Minggu ini kan. Nah, sebelum Minggu Pesta Wanita, kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan ataupun perayaan. Tapi sudah 2 tahun belakangan ini kita tidak melakukannya. Hanya saja kita melakukan sebatas ibadah bersama dan kegiatan kecil-kecil lainnya. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita melakukan berbagai kegiatan. Di sini yang berperan penting itu adalah siapa? Pengurus seksi wanita. Nah, sebelum mereka membagikan kepada kita semua anggota seksi wanita kegiatan tersebut, terlebih dahulu kan mereka harus rapat, merembukkan apa kira-kira kegiatan yang harus dilakukan untuk memeriahkan pesta wanita. Nah, di dalam rapat Bapak Inang sekalian, tidak mungkin gitu dimulai rapat langsung ada keputusan yang disepakati bersama, tidak mungkin. Pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, disinilah kita lihat munculnya keegoisan atau tidak. Misalnya antara ketua dengan sekretaris beda pendapat. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan satu kesimpulan yang sudah disepakati? Itu dia. Jadi itu hal yang paling penting. Jadi seksi wanita ini pengurusnya itu harus produktif, harus bisa menciptakan hal-hal baru buat semua anggotanya. Dan cara menciptakannya pun itu digodok harus dengan pikiran-pikiran. Udah pasti A, B, C itu berbeda. Jadi supaya satu hati menciptakan satu mufakat bersama. Dan kami pun sebagai anggotanya bisa ikut melakukan dengan hati yang damai. Itu dia. Untuk yang keenam Bapak Inang sekalian, tanpa kasih, ketaatan menjadi sebuah keegoisan dan kemunafikan. Ini masih berhubungan, 4, 5, dan 6 itu masih berhubungan. Jadi kalau kita hidup tanpa kasih, yang saya bilang tadi, yang ada egois, tinggi hati, dan tidak memperdulikan orang lain. Nah, di sini kita supaya bisa lebih terjalin atau kasih itu bisa terjadi antara kita, sesama kita manusia, itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita tanamkan kasih dalam diri kita, lalu kita aplikasikan dengan sesama kita, juga dengan Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Inang sekalian, kasih adalah suatu tindakan yang aktif, bukan yang pasif. Nah, di sini kasih itu bukan hanya maksudnya yang aktif di sini bukan melalui sentuhan-sentuhan atau apa, bukan. Tetapi kasih yang aktif itu ada tindakan yang dilakukan. Bukan berarti kasih itu diam, tidak ada tindakan, lalu tiba-tiba aku mengasihimu, tidak seperti itu. Nah, contohnya yang lain adalah sepasang suami istri. Sepasang suami istri, mereka adalah dua pribadi yang berbeda, yang sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kenapa bisa disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan? Karena Tuhan punya caranya sendiri, menyatukan dua manusia yang berbeda, yang saling memiliki kekurangan dan kelebihan dalam satu ikatan pernikahan. Nah, disitulah
Tuhan mau menyatukan mereka, mau melihat kasih mereka, mau melihat bentuk nyata dari kasih mereka itu benar-benar egois atau tidak. Nah, jadi ikatan pernikahan itulah yang menjadikan mereka saling melengkapi. Yang kurang bisa dilengkapi, yang lebih bisa di backup juga. Oke? Nah, itu dia Bapak Inang sekalian. Dan Bapak Inang sekalian, di sini juga saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu benar-benar meminta kita harus menjadi pelaku kasih dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama, juga terhadap Tuhan. Nah, jadi melalui khotbah ini marilah kita sama-sama Bapak Inang supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku kasih di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja, lingkungan kita tinggal, kemudian di rumah, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada, kita bisa melakukan tindakan kasih, baik itu dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Contoh hal kecil saya mau kasih lagi tindakan kasih di tempat umum. Kalau di Jakarta ada namanya busway, kalau di sini di Medan sudah mulai ada namanya bus Mebidang. Nah, ketika kita duduk, saya sendirilah misalnya ketika saya duduk naik, saya duduk kemudian tertidur. Lalu setelah saya naik beberapa meter kemudian ada yang naik orang tua, sudah lansia. Dan ke tempat duduk Mebidang itu semua sudah penuh. Nah, tindakan kasih yang bisa saya lakukan apa? Saya berdiri dan memberikan tempat duduk saya kepada orang yang lebih tua tadi agar dia duduk. Karena kalau dilihat dari segi kekuatan fisik saya masih lebih kuat. Dan karena saya masih muda, itu dia contoh kecilnya. Kalau untuk contoh yang besar mungkin kita juga bisa melakukan misalnya aksi dana ketika ada bencana-bencana alam dimanapun itu. Misalnya kita mau membuat aksi dana, boleh kita kumpulkan lalu nanti kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu dia Bapak Inang. Jadi apapun itu yang namanya kasih, marilah sama-sama kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini gak sulit kok. Ini gampang untuk dilakukan, hanya saja balik lagi ke diri kita, kemauannya. Itu dia, kalau kita sudah mau untuk melakukan kasih, pasti semuanya bisa kita lakukan. Oke Bapak Inang sekalian. Dan untuk minggu ini adalah Minggu Kaum Ibu GKPS Sambu Baru untuk merayakan pesta ulang tahun wanita. Jadi di sini saya mau mengajak ibu-ibu semuanya untuk bisa memperlihatkan bahwa kaum ibu di GKPS Sambu Baru itu memang benar-benar adalah pelaku kasih. Ya, saya mau kita sama-sama melakukannya mulai hari ini sampai seterusnya. Saya yakin dan percaya pasti kita semua bisa karena Tuhan memberkati. Amin Bapak Inang sekalian. Untuk mengamini firman Tuhan ini saya mau kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita nyanyikan bersama. Bapak Inang yang di rumah boleh mengikuti, semua pasti tahu lagu ini kan, sambil kita nyanyikan, kita hayati, kita resapi agar kita bisa lebih paham apa yang disampaikan oleh lagu ini kepada kita. Dan kita juga nanti ke depannya bisa lebih mengaplikasikan kasih tadi dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Inang? Kasih itu adalah harta yang paling mahal, yang tidak ternilai harganya. Kita nyanyikan bersama, kasih pasti lemah lembut. Kasih
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Benar ya Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh sangat luar biasa. Bahwa kasih-Mu itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami. Engkau rela memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Biarlah kiranya kami Tuhan umat-Mu mampu untuk melakukan kasih terhadap sesama kami manusia ya Bapa. Dan kami juga melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak egois, tidak pura-pura, tidak pamrih dan tidak memandang muka. Tetapi kami lebih melakukannya karena kami telah terlebih dahulu mendapatkan kasih yang daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, apa yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, biarlah kiranya kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memberkati kehidupan kami ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk bekerja dengan baik, dan Tuhan juga yang melimpahkan berkat bahkan rezeki yang daripada-Mu untuk kami setiap jemaat-Mu ya Bapa. Dan ajarkan kami Bapa untuk tetap bersyukur dalam segala hal, apapun yang kami terima, apapun yang kami kerjakan, dan apapun situasi kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, seperti yang Engkau tahu ya Bapa, saat ini kami masih dalam pergumulan pandemi COVID-19 ya Bapa. Yang sampai saat ini juga kami belum tahu kapan itu berakhir. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, itu semuanya Engkau telah terlebih dahulu mengetahuinya. Ajarkan kami umat-Mu untuk bisa menjadi umat yang bersabar, umat yang taat terhadap peraturan yang diberikan pemerintah untuk kami, agar kami bisa menjaga diri kami ya Bapa, agar kami juga bisa menjaga tubuh kami, supaya kami terhindar dari COVID-19 Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti pertongguan ini di rumah ya Bapa. Tuhan juga yang peliharakan mereka, Tuhan juga yang campur tangan dalam segala kegiatan, aktivitas mereka dan kehidupan mereka. Dan Tuhan juga yang memampukan mereka apapun yang mereka butuhkan. Dosa dan pelanggaran kami, hapuskan kiranya agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami yang melayani hari ini. Biarlah kiranya kami semakin lebih baik lagi dalam melayani Engkau ya Bapa. Dan biarlah kiranya pelayanan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mandoding hita use, haleluya nomor 305, ayat sada pakon ayat 2. Dop kosi mandoding, tonggo syafaat, ibu bahun sahalak inang. Tolong
Tonggo Mahita. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Pada satu hari ini Tuhan telah menyertai kami, memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas kami hingga pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan, untuk mengadakan kebaktian pertonggoan kami. Bapa yang di surga, Engkau mengetahui ya Bapa, oleh karena situasi kondisi COVID-19, pertupuan pertonggoan kami tidak bisa kami lakukan dengan tatap muka ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, walaupun kami menyampaikan firman-Mu, mengadakan kebaktian pertonggoan kami dengan melalui rekaman video ini ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami tahu ya Tuhan, pada saat ini kami seksi Inang mengadakan pesta Inang se-GKPS ya Tuhan. Oleh karena itulah dalam rangka sesi Inang ini, kami sesi Inang GKPS Sambu Baru melakukan kegiatan ya Tuhan, mengadakan pelayanan baik di pertonggoan sebelum hari pesta itu maupun sesudahnya Tuhan. Bahwa hari Minggu ini kami akan mengadakan pesta sesi Inang ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pesta sesi Inang ini kami diingatkan ya Tuhan, walaupun dalam kondisi COVID yang melanda negara kami tidak takut ya Tuhan. Dan bahkan kami hiburkan kami Tuhan supaya kami tidak menjauh daripada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melakukan tatap muka dalam segala ibadah-ibadah kami. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Kami mau memohon kehadapan-Mu Tuhan. Kiranya kami seluruh jemaat-Mu, GKPS Sambu Baru, Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala COVID ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu melaksanakan perintah yang telah dilakukan pemerintah kami, untuk kami melakukan protokol kesehatan. Kami patuh ya Tuhan agar kami terhindar dari bahaya COVID. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Inang yang telah menyampaikan firman-Mu tadi. Berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya juga Tuhan. Engkau semakin menambahkan hikmat yang lebih luar biasa kepadanya. Dan Engkau tambahkan juga Tuhan rezeki dan kesehatan, sehingga mereka dengan sukacita Tuhan dapat melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh wanita yang ada di GKPS Sambu Baru ini Tuhan, baik yang lansia, baik yang masih muda. Tuhan, berkatilah kami seluruhnya Tuhan. Engkau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai ibu buat anak-anak kami, sebagai istri di tengah-tengah suami kami. Jadikan kami Tuhan menjadi inang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah yang kami terima di dalam keluarga kami lepas keluarga ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak kami yang telah Engkau titipkan kepada kami. Bagi mereka yang masih bersekolah, yang ingin mencari jodoh, yang ingin mendapatkan pekerjaan, Tuhan, Engkau kabulkan seluruh permohonan kami ini Tuhan, agar senantiasa kami selalu bersukacita dalam segala aktivitas kami.
Bapa yang baik, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Edi Sinaga yang telah Engkau panggil terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga mereka. Berikan penghiburan Tuhan kepada keluarga ini, agar mereka tidak larut dalam kesedihannya ya Tuhan. Tapi biarlah mereka menyerahkan diri mereka hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan yang menjadi penghibur buat mereka, agar mereka dapat terus bersuka cita Tuhan dalam melanjutkan aktivitas mereka. Kami juga berdoa buat masa-masa ujian buat anak-anak pada masa saat ini Tuhan. Walaupun anak-anak bersekolah masih dalam sistem daring Tuhan, tapi biarlah tidak mengurangi semangat mereka untuk menerima melanjutkan pendidikan mereka Tuhan. Segala ilmu yang telah mereka terima dari guru-guru yang mengajarkan mereka dalam sistem daring ini Tuhan, mereka bisa serap itu Tuhan, sehingga mereka bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh gurunya kepada mereka. Tidak mengurangi semangat mereka Tuhan, untuk tetap semangat untuk menimba ilmu. Kami juga berdoa Tuhan buat Boruni Huriamu Tuhan, yang akan membentuk rumah tangga, yaitu Esther Tambunan, keluarga dari Bapak Bejo Tambunan almarhum. Bapak yang di surga, Engkau berkatilah rencana daripada keluarga ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang prima, baik kepada mamanya Tuhan, yang telah sendiri sebagai dia merangkap Tuhan sebagai Bapak di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat kepada orang tua ini Tuhan, untuk tetap mendidik anak-anaknya Tuhan. Kiranya seluruh acara kami serahkan hanyalah ke dalam tangan Tuhan. Kedua belah pihak juga Tuhan berkati, jauhkan dari segala hambatannya Tuhan, sehingga rencana pernikahan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak luput dari segala banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepadamu Tuhan, terkhusus buat hari ini. Apakah itu melalui perkataan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami memohon ampun, kiranya biarlah Tuhan segala dosa-dosa kami itu tidak menjadi penghalang berkat anugerah yang akan Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang di surga, kami serahkan seluruh nama tugas Bani Pesta Minggu Wanita, baik di Pertonggoan maupun di hari H ini Tuhan, pada hari Minggu ini, kiranya Tuhan memberkati dan menambahkan hikmat luar biasa lagi, sehingga acara Pesta Sesi Inang ini dapat berjalan dengan baik dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mandoding hita haleluya nomor 340 ayat sada pakon ayat 2 irik patupu hita ma galangan ta. Diriku
mandoskon galanganta humbani naibata. Ham Tuhan naibata parholongate anjaha paridop ni uhur nabagal. Puji-pujian apa tarima kasih ma sombah konon nami hubamu. Halani doma ondos hatamu ben nami. Sai pargogohi hamma hanami mandalan kon in bani golu nami siganup ari. Sai pasu-pasu hamma haganup juak-juakmu nagabe parhiteanmu padaskon hatamu hubani haganup jolma. Jalo anjaha pasu-pasu hamma galangan sinombah konon nami on lahu manupaki horja ikuriamu. Aselambin raratni hatamu paingat hamma homa hanami pasal tanggung jawab nami itongah-tongah kuriamu sonai homa sekeluarga pakon masyarakat pe. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma galangan pakon tonggo namion. Amen. Riap mahita martonggo marhite honi tonggo na inajar honi Tuhan Yesus Kristus hubata. Hamba panami na inogori atas, saya pasing maguranmu, saya rohma rajonmu, saya saut marosunirmu naguri tongohon songo naguri atas. Beri hamba ben nami sadari naguluan hari-hari, sasap kama dosa nami songon panasap nami, bani dosa nia soma namar dosa dopak nami. Ulang hanami bobai hampar lajoan, palua hama hanami humbani pangago, hamdo simada harajaon, pakon hagogohon, apa sangapon isa dokahni. Amin. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni naibata Bapa. Apa parsaoran tondoi pasing ma maka somani hita haganupan. Amin. Selamat Minggu Wanita ma hubata haganupan. Horas. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.